Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup menghasilkan dan mendapatkan energi yang diperlukan untuk aktivitas tubuhnya. Kita tahu, sebagai makhluk hidup, kita, termasuk hewan dan tumbuhan membutuhkan energi untuk seluruh aktivitas hidupnya. Dari mana makhluk hidup tersebut mendapatkan energi yang diperlukannya? Jawabannya tentu saja dari makanan. Hampir mirip seperti mesin yang dijalankan dengan energi yang diperoleh dari bahan bakar, makhluk hidup juga mendapatkan energinya dari bahan bakar yang dinamakan makanan. Bagaimana tubuh memproses makanan tersebut menjadi energi, akan kita bahas dalam materi kita kali ini. Proses yang akan kita pelajari dikenal dengan istilah metabolisme. Menurut wikipedia.org, metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos atau perubahan. Adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Tubuh membutuhkan energi agar setiap organ tubuh berfungsi dengan baik. Energi dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya energi, kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, bekerja, dan berolahraga. 3 tujuan utama metabolisme yaitu, 1. Mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. 2. Mengonversi makanan, bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat dan beberapa jenis karbohidrat, serta 3. Mengeliminasi limbah metabolit. Selain 3 tujuan utama tersebut, metabolisme juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Penyusun unit pembangun sel, dan 5. Menghasilkan energi, dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan bentuk reaksinya, metabolisme terbagi menjadi 2 jalur reaksi, yaitu, reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Reaksi anabolisme adalah reaksi penyusunan atau pembentukan senyawa atau molekul kompleks dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang lebih sederhana. Reaksi ini juga dikenal dengan istilah reaksi endotermal karena proses masuknya energi kalor atau panas ke dalam reaksinya. Dengan kata lain, reaksi ini adalah reaksi yang membutuhkan energi berupa kalor atau panas dalam prosesnya. Contoh dari reaksi anabolisme adalah fotosintesis. Ya, proses yang terjadi pada tumbuhan ini, bertujuan menyusun molekul air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 menjadi karbohidrat C6H12O6 dan oksigen atau O2 dengan bantuan cahaya matahari. Selain fotosintesis, contoh dari reaksi anabolisme adalah sintesis protein. Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari susunan asam amino sebagai mikromolekulnya. Jalur reaksi selanjutnya adalah katabolisme. Reaksi katabolisme merupakan kebalikan dari reaksi anabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi perombakan, pembongkaran, pelepasan atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul-molekul atau senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme juga dikenal dengan reaksi eksotermal atau reaksi yang melepaskan sejumlah kalor atau energi panas dalam prosesnya. Dengan kata lain, reaksi ini menghasilkan sejumlah energi berupa kalor atau panas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi makhluk hidup. Contoh dari reaksi katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel adalah reaksi pembakaran yang terjadi dalam setiap sel tubuh makhluk hidup. Pada peristiwa tersebut yang sesungguhnya terjadi adalah reaksi pembongkaran atau perombakan senyawa atau molekul kompleks berupa karbohidrat atau C6H12O6 dengan bantuan oksigen atau O2 menjadi senyawa atau molekul yang lebih sederhana, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O serta sejumlah energi berupa kalor. Reaksi katabolisme juga dikenal dengan reaksi oksidasi karena menggunakan sejumlah molekul oksigen dalam prosesnya, sehingga terkadang reaksi ini juga dikenal dengan reaksi pembakaran, karena proses pembakaran sesungguhnya juga merupakan reaksi oksidasi. Untuk tahapan-tahapan serta proses yang terjadi pada setiap jalur metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme, akan kita pelajari pada materi berikutnya. Saya rasa cukup sekian, materi kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri materi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kita tetap sehat dan terlindungi dari kontaminasi virus dan bakteri yang mengganggu kesehatan kita, seperti corona. Kurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, tetap jaga jarak, serta selalu gunakan masker ketika bepergian dan berbicara. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.